Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang studi kitab kuning di era digital. Perkenalkan, nama saya Aina Fathah. Saya dari mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu dan Keguruan di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Metode studi kitab kuning di era digital. Makalah ini untuk mata kuliah literasi digital kitab kuning. Penulis Aina Fathah dengan NIM 24811300032. Dengan dosen pembimbing Asep Hamdani MPD, Institusi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun ajaran 2024 2025. Kitab kuning merupakan khazanah keilmuan Islam klasik yang menjadi tulang punggung pendidikan pesantren selama berabad-abad. Di era digital, relevansinya semakin perlu dijaga dan diadaptasi. Rumusan masalah yang ada di makalah ini adalah apa konsep dasar metode studi kitab kuning, bagaimana perbandingan metode tradisional dan modern, serta bagaimana dilegalisasi mengubah proses pembelajaran. Tujuan penulisannya adalah untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendeskripsikan metode studi kitab kuning secara komprehensif. Konsep dasar metode studi kitab kuning mencangkup seluruh strategi pembelajaran, pola interaksi guru dan santri, dan juga pemanfaatan sumber daya dalam mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman klasik. Definisinya yaitu seperangkat cara pendekatan sistematis dalam membaca, memahami, dan juga mengkaji teks-teks klasik berbahasa Arab. Hubungan transmisi keilmuan yang bersifat otoritatif dan personal menjamin keabsahan pemahamannya. Teknologi juga hadir sebagai pendukung, memperluas akses dan efisiensi tanpa menggantikan peran sentral guru. Metode tradisional pengajaran kitab kuning yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu badongan. Guru membacakan dan memaknai teks, santri menyimak serta mencatat makna di bawah baris atau makna gundul. Yang kedua yaitu sorogan. Santri membaca teks mandiri di hadapan guru, lalu guru mengoreksi bacaan dan pemahamannya secara langsung. Yang ketiga yaitu halakoh. Diskusi kelompok kecil melingkar di bawah bimbingan seorang guru atau santri senior untuk memperdalam pemahaman. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah musyawarah. Diskusi bebas antar santri guna memecahkan personal fikih atau membahas isi kandungan kitab secara kritis. Metode modern dalam studi kitab kuning. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktifnya santri. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu diskusi tematik. Dan yang keempat yaitu integrasi kurikulum formal. Metode modern menempatkan santri sebagai subjek aktif pembelajaran, bukan sekedar penerima pasif. Pendekatan ini juga mendorong kemampuan santri untuk berpikir realistis, kritis, analitis, dan konseptual dalam memahami teks-teks klasik. Digitalisasi kitab kuning. Transformasi digital membawa kitab kuning ke dalam format yang lebih mudah diakses, ditelusuri, dan juga dipelajari oleh generasi baru santri dan akademisi. Format digital. Kitab kuning tersedia dalam format PDF, EPUB, dan basis data teks yang dapat dicari secara instan. Aplikasi pencarian. Fitur full text search memungkinkan penelusuran kata kunci, tema, atau nama perawi dalam hitungan detik. Teknologi NLP yaitu Natural Language Processing dimanfaatkan untuk terjemahan otomatis dan analisis tematik teks Arab klasik. Platform unggulan yaitu Maktabah Syamilah, Al-Maktabah Al-Waqfiyah, dan kitab kuning digital menjadi referensi utama. Studi kasus di pesantren Miftahul Ulum Keris. Implementasinya yaitu pesantren memanfaatkan aplikasi kitab kuning digital untuk pembelajaran fikih dan tafsir.
dengan guru tetap berperan sebagai pembimbing utama dalam proses pemahaman teks. Dampak positifnya yaitu 1. Peningkatan literasi digital santri. 2. Efisiensi waktu pencarian referensi. Dan yang terakhir yaitu ketiga, akses ke lokasi kitab yang lebih luas. Sedangkan tantangannya itu ada 2, yaitu yang pertama, akses internet. Keterbatasan infrastruktur jaringan di beberapa wilayah pesantren menghambat pemanfaatan optimal. Yang kedua yaitu akuransi terjemahan. Terjemahan otomatis belum sepenuhnya mampu menangkap nuansa bahasa Arab klasik dengan tepat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode studi kitab kuning telah berkembang dari pendekatan tradisional seperti badongan dan sorogan menuju integrasi digital yang signifikan. Teknologi juga mempercepat akses dan efisiensi, namun bimbingan guru tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan dalam transmisi ilmu keislaman. Rekomendasi kedepannya adalah kembangkan aplikasi lokal yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pesantren spesifik di Indonesia. Tingkatkan juga akuransi terjemahan melalui pengembangan NLP berbasis teks Arab klasik pesantren. Dan selenggarakan pelatihan literasi digital terstruktur bagi santri maupun tenaga pengajar.